Oke, karena waktunya kurang, saya ingin langsung ke Bang Putra. Bang Putra, kalau dari partai sendiri melihat apakah ini benar-benar seperti itu, Bang? Karena parpol ini kemudian dikatakan bahwa tidak terlalu concern terhadap isu lingkungan. Apakah benar demikian? Mohon maaf. Baik, Bang Putra, apakah bisa mendengar suara studio? Bisa, tadi pas Oke. pertanyaannya parpol kenapa? Baik, Bang Putra, seperti ini. Artinya, apakah benar kemudian kalau dikatakan partai politik sebetulnya tidak menaruh perhatian lebih begitu terhadap kerusakan atau isu lingkungan ataupun perubahan iklim? Menurut saya ini bukan masalah hanya menjadi isu parpol, ini adalah isu kita. Kita semuanya di PD Perjuangan, kami bukan hanya diajarkan untuk mencintai lingkungan dan bekerja dan berbuat oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tapi itu sudah menjadi keputusan Kongres dan merupakan program politik. Nah, program politik ini Mbak Patricia yang dikejawantakan, dijalankan oleh kepala daerah kita. Banyak kepala daerah seperti Pak Wayan Koster di Bali, itu sudah menjalankan program no plastik, tidak boleh ada plastik. Jadi kalau kita sudah sering ke Bali, saya sampaikan pada Pak Gubernur, sekarang kalau sebelum keluar hotel atau turun dari mobil, saya punya PR satu lagi adalah membawa kantongan kain, ya bukan plastik. Jadi itu adalah satu kebijakan dari partai politik, dari keputusan Kongres yang dijalankan oleh kader-kader PD Perjuangan. Termasuk Mbak Risma yang sekarang jadi Mensos, ketika jadi wali kota Surabaya, itu pun menjalankan politik hijau. Politik hijau itu artinya politik lingkungan. Begitu juga dengan Mas Anas, ya Bupati Banyuwangi waktu itu menjalankan. Dan sekarang saat ini juga Mas Gibran yang ada di Solo juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Risma untuk bisa menjalankan, menurunkan suhu udara yang ada di kota Solo. Nah, begitu juga dengan Mas Hendy yang ada di wali kota Semarang. Itu juga bekerja keras dengan program-programnya untuk bagaimana kota Semarang menghadapi perubahan iklim. Jadi Mbak Patricia, ini bukan masalah survei atau bukan masalah vote getting, bukan masalah elektoral, bukan masalah generasi muda itu suka dengan isu lingkungan, tapi ini kebutuhan, ini keniscayaan. Dan PD Perjuangan tidak akan menggunakan ini sebagai komunitas politik, tapi justru kita melaksanakannya pada program-program kerja di pemerintah daerah kita, di DPR dan di kader partai. Bang Putra, tapi kalau kita melihat survei dari indikator sendiri, kalau PDIP itu ada di posisi ketiga begitu ya dibandingkan dengan partai-partai lain. Artinya ini yang sudah masuk program kemudian tidak begitu terlihat begitu oleh masyarakat atau generasi muda. Pertanyaannya kan apakah dalam pertanyaan survei itu mereka tahu bahwa kepala daerahnya itu ada kepala daerah PD Perjuangan atau mereka hanya menanyakan program PD Perjuangan. Kalau partai itu kan punya program harusnya dijalankan oleh eksekutif dan legislatifnya, bukan hanya partai itu saja. Nah, jadi mungkin pertanyaan dari indikator juga harus lebih real lagi. Karena tadi saya menyebutkan hanya beberapa, hanya 5 loh. Kepala daerah PD Perjuangan yang menjalankan program-program lingkungan dan program-program untuk mengurangi perubahan iklim. Masih banyak lagi yang melakukan kegiatan seperti itu. Bahkan Mbak Patricia, saya mengatakan dari hasil survei itu hanya menunjukkan kepedulian kognitif dari generasi muda. Tapi tadi saya menantang bagaimana dengan generasi muda, langkah-langkah apa yang sudah mereka lakukan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Baik, ini kan Bang menjadi Putra. tantangan kita bersama. Baik, mohon maaf saya harus potong. Saya harus ke Mas Kennedy. Bang Putra, tanggapan Anda kemudian jadi closing statement juga. Jadi apa yang akan dilakukan oleh partai nantinya? Ya tentunya kita akan terus sesuai dengan amanat dari Kongres dan keputusan politik dari Kongres. Ya tentunya akan lebih banyak lagi kepala daerah yang akan menjalankan program-program lingkungan hidup dan untuk mengurangi perubahan iklim. Dan tentunya juga kami di DPR akan bekerja sama dengan partai-partai lain untuk menjalankan agenda ini, terutama untuk mengawasi pemerintah dan menyiapkan undang-undang agar ini bisa berjalan. Nah, ini kan yang menjadi tantangan kan adalah bagaimana kita juga mengajak masyarakat, Patricia, ya untuk bisa seperti yang kami lakukan pada acara HUT PD waktu itu untuk membersihkan Kali Ciliwung. Nah, ini kan tentunya masih generasi muda yang tadi dikatakan usia 17 tahun sampai 35 tahun itu juga harus ikut serta di dalam upaya menjaga lingkungan dan kita harus mengajak mereka. Jadi bukan hanya membangun kesadaran, tapi juga mengajak mereka untuk berperan aktif. Ini adalah peran dari partai politik dengan agenda-agenda aksinya. Dan itu sedang kami lakukan dan akan terus kami lakukan di PD Perjuangan sesuai dengan amanat Kongres dan arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Baik, kita lihat nanti langkah ke depannya seperti apa terkait dengan isu ini. Terima kasih Bang Putra, Mas Kennedy sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Salam sehat.